Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita mempelajari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar dalam fikih ibadah. Kita sekarang masuk pada al-mas'alatu as-sadisatu, masalah yang ke-6. Fi sunaniha, dalam sunnah-sunnah salat. Sebagaimana yang kemarin kita katakan bahwa salat itu ada 3 level. Gerakannya, bacaannya itu ada 3 level. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang sunnah itu sesuatu yang disyariatkan untuk dikerjakan, dan apabila dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keutamaan. Sholatnya tambah apik, sholatnya tambah sempurna. Tapi apabila dia tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak akan membatalkan sholat. Sengaja atau tidak sengaja, maka tidak akan membatalkan sholat dan nggak perlu sujud sahwi kalau lupa. Ini tidak perlu sujud sahwi kalau lupa. Kenapa? Karena itu adalah sunnah sholat. Dan itu adalah sesuatu yang harus dipahami oleh kita semua para ikhwas sekalian, bahwa jangan dipukul rata. Gerakan bacaan sholat itu jangan dipukul rata, semuanya dianggap rukun, semuanya dianggap wajib, semuanya dianggap sunnah. Jadi malah fatal, jadi malah salah. Karena ada hukum-hukum, ada perbuatan-perbuatan yang itu kalau nggak dikerjakan itu nggak sah, sengaja atau lupa, semacam itulah hukum rukun. Ada yang kalau nggak dikerjakan sengaja sholatnya nggak sah, tapi kalau nggak dikerjakan karena lupa sah, tapi ditutup dengan sujud sahwi, dan itu wajib. Sedangkan sunnah adalah amal-amal yang dianjurkan, disyariatkan untuk dikerjakan, untuk menyempurnakan sholat, untuk menyempurnakan sholat. Lah, apabila tidak dikerjakan, baik lupa maupun tidak lupa, lupa maupun sengaja, sholatnya tetap sah, dan tidak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Wahia naw'an. Sunnah sholat itu ada 2 jenis. Ada sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Ada sunnah yang berupa perbuatan, gerakan. Ada sunnah yang berupa bacaan, ucapan. Jadi ada af'al, ada aqwal. Ada sunnah itu yang berupa ucapan, gerakan, dan ada sunnah yang berupa ucapan. Ini istilah sunnah dalam hukum fikih. Ini istilah sunnah dalam hukum fikih. Jadi karena istilah sunnah itu tergantung posisinya di mana. Ngomong sunnah itu letaknya di mana? Ini letaknya jemaahnya. Kalau kita mengatakan sunnatullah bukan masalah ini. Sunnatullah itu sesuatu yang biasanya Allah memperjalankan alam semesta dengan gaya semacam itu, dengan model semacam itu. Namanya matahari itu isu-isu, yuk dari timur, engkau awan-awan, panas, sore-sore tenggelam. Itu namanya sunnatullah untuk gerakan matahari. Yang namanya orang itu nek bar ma'am ya warak itu sunnatullah.
Ini dan macam-macam itu namanya sunnatullah. Jangan katakan sunnatullah hukumnya adalah kayak yang ada di sini. Tatkala kita mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ini maknanya. Sunnah jenis lain. Sunnah Rasulullah itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan, diucapkan, disetujui, yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala kita bahas sunnah dalam kitab-kitab fikih, yang dimaksudkan adalah istilah sunnah dalam kitab-kitab fikih dan yang sepaket dengan fikih. Paketan fikih itu ya fikih, usul fikih, kaidah fikih dan yang berkaitan dengannya. Amma sunanul af'al, adapun sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Fakaraf'il yadaini ma'a takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Wa indar ruku', ngangkat kedua tangan saat mau ruku'. Wa indar raf'i minhu, ngangkat kedua tangan saat bangkit dari ruku'. Wa hattuhuma 'aqiba dzalik, dan menurunkan kedua tangan setelah itu. Lianna Malik ibn al-Huwairits, karena Malik ibn al-Huwairits salah satu sahabat Rasulullah SAW, kana idza shalla kabbar, apabila beliau salat beliau itu takbir, ini mengucapkan Allahu Akbar. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada ay yarka'a rafa'a yadayhi, apabila beliau ingin rukuk maka beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi, apabila beliau mengangkat kepalanya maka dari rukuk maka beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa, dan beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'i sana'a dzalik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Kita katakan ya kawan dalam pertemuan yang kemarin. Pada waktu kita bahas tentang masalah takbir. Jadi yang ada dalam kitab-kitab fikih, takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ngangkat tangan itu di luar takbir. Jadi ngangkat tangan itu di luar takbir yang berkaitan dengan takbir. Jadi tatkala misalkan rukun sholat, yang pertama takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram, takbir pertama kali untuk pembuka masuk ke dalam sholat. Yang jadi rukun itu adalah seorang mengucapkan Allahu Akbar. Lafaz ucapan itu yang rukun. Ini. Begitu boleh dengan kalau kita bahas misalkan wajib sholat itu takbiratul intiqal. Takbir sholat. Wajib sholat itu takbir perpindahan gerakan dari berdiri ke ruku, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk. Itu namanya takbiratul intiqal. Takbir pergerakan, perpindahan dari takbir intiqal itu perpindahan, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu dihukumi oleh para ulama dengan dalil-dalil yang ada adalah wajib sholat. Lah, yang wajib itu ucapan Allahu Akbar. Yang wajib itu ucapan Allahu Akbar. Adapun ngangkat tangan itu di posisi manapun statusnya adalah sunnah. Mau di takbiratul ihram, mau di takbiratul intiqal, itu statusnya ini adalah sunnah. Jadi di posisi manapun. Ngangkat tangannya. Belum kita bahas cara ngangkat tangannya, yaitu lebih nyunah lagi. Dalam arti wong ngangkat tangannya wae sunnah kok, dalam arti gak ngangkat tangan itu loh gak masalah dalam sholatnya. Tapi ojo gak usah menseneni wong. Ini maksudnya kalau dari sisi kita ngaji fikih, ono wong sholat ngono ya masuk langsung Allahu Akbar. Itu sah, dan tidak ada seorang pun para ulama yang mengatakan sholat itu bermasalah. Sholat itu sah. Jadi kadang-kadang kajian-kajian fikih itu kalau gak dikaji dengan mendalam, itu dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman. Pokok ini benar wong sholat itu mesti Allahu Akbar. Jadi sampai muncul pemahaman bahwasanya jenenge takbiratul ihram itu ngangkat tangan. Sejak kapan takbir itu ngangkat tangan?
Ini takbir itu ucapan Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar. Jadi lah yang ngangkat tangan itu sunnah. Adapun bagaimana cara ngangkat tangan itu tidak beliau perinci di kitab ini, dan itu penjawabannya dalam tentang tata cara tentang salat-salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya beliau mengatakan wa wada'al yamina 'ala shimali wa ja'alahuma 'ala sadrihi hala qiyamihi, dan meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan menjadikan keduanya pada dadanya hala qiyamihi, tatkala berdiri. Perintah Allahu wa iyyakum. Sunnah yang kedua yang beliau sebutkan adalah meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Jadi bahasa kita sedekap itu masuk dalam wilayah hukum sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kalau ada orang sholat gak sedekap itu sholatnya gak sah. Sedangkan dalam dunia madzhab sendiri, jadi ada sedikit perselisihan meskipun gak kondang di negeri kita. Dalam fikih Malikiyah sedekap itu gak sunnah. Makanya jenengan kalau di haramain itu kalau ada orang sholat kok kemudian wong itu bar takbiratul ihram kok selonjor, Allahu Akbar, ngono nyuwantai ngono. Nah, ini itu kalau dia ahlu sunnah maka dia orang Malikiyah. Kalau dia bukan ahlu sunnah maka dia orang Syiah. Karena di titik ini kebetulan ngulah sampean salah paham, Malikiyah itu Syiah loro kabeh. Ini dalam masalah ini kebetulan fikihnya Syiah itu sama dengan fikihnya sebagian Malikiyah. Bukan Malikiyah secara total, sebagian yani ulama-ulama Malikiyah. Ini. Tapi di kalangan ahlu sunnah sendiri itu nggak pernah dipermasalahkan, karena semuanya sepakat sedekap itu masuk kawasan sunnah. Mentok-mentoke yo luwih apik sedekap lah, ben salate luwih apik, luwih sempurna gitu. Tapi yo gitu tuh napa yo ora apa-apa sih. Tapi yo luwih sempurna. Nah, luwih sempurna. Jadi itu meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Itu meletakkannya. Perinciannya yaitu lebih di bawahnya lagi. Bagaimana cara sedekap? Itu kan para ulama, yani yang para ulama mengatakan cara sedekap itu bisa dengan meletakkan, bisa dengan menggenggam, bisa dengan wadha, bisa dengan qabd. Kalau wadha itu ya gini. Itu wadha. Kalau qabd itu gini. Ini qabd itu begini. Karena sebagian riwayat hadis wadha'a yaminahu ala shimalihi, meletakkan. Sejenis meletakkan ya gini. Itu meletakkan. Sebagian riwayat pakai lafaz qabadha, fa qabadha bi yaminihi ala shimalihi, mencengkram. Qabd itu mencengkram. Kalau ini kita yang mana qabd? Jadi mencengkram. Lah, mencengkram itu ya begini. Sehingga doanya itu dalam fikih Hanafiyah gabungkan dua hadis itu, ono sing wadha, ono sing qabd. Dalam fikih Hanafiyah itu rada lucu. Diarani lucu bonesu. Jadi 3 jari wadha, 2 jari genggam. Tapi kok repot. Piye iki? Yang penting lah segitu aja kok repot karena mau wadha, mau qabd, mau meletakkan, mau apa? Menggenggam itu bukan masalah yang rumit dalam fikih sholat. Hanya agar kita tahu bahwasanya jadi ini boleh, itu boleh. Yang ini ada contohnya, yang itu ada contohnya. Lah, sebagaimana meletakkan ya hudan azanillahu yani wa iyyakum, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Lah tangan itu al-yad, dalam bahasa Arab kul al-yad ya. Al-yadu itu dari ujung sini sampai sini. Itu yad. Yad itu terdiri dari sini sampai sini itu kaf.
namanya kaf. Orang negeri kita namanya telapak tangan. Kalau ini dua tulang ini itu rusuk. Rusuk itu bahasa kita pergelangan. Kalau dari sini gelugela, ya, dari sini sampai sini itu sa'id. Orang negeri kita nyamakannya lengan, ya. Ini mirfaq. Mirfaq itu siku. Ya. Yang atasnya siku sampai sini itu adud. Itu adud. Orang kita namakannya lengan atas. Lah, gabungan dari sini sampai sini itu yad. Itu yad. Nah, dari sisi bahasa, yuk terserah dari sini sampai sini itu yad. Hanya prakteknya Rasulullah SAW yang ada dalam banyak hadis itu nggak nembus sini, nggak sampai ke sini lah, nggak sampai ke lengan atas. Makanya prakteknya monggo kerso, nggak ada masalah. Mau diletakkan di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Yang penting kang ini. Iki jadi wong kaduan. Ke salat wong kaduan. Ala kullin wa ridwanallahu wa iyyakum. Jadi hal-hal yang semacam itu ya, akhwan. Itu kalau ada orang sampai gegerno, itu cuma dua kemungkinan. Pertama, wong bodoh. Yang kedua, wong zalim. Itu aja. Jadi mempermasalahkan sesuatu yang mestinya nggak bermasalah. Lah wong yang nggak ngelakoni orang apa-apa dan berarti sholatnya tetap sah. Lah kok sampai dibuat kewegeran, rame, ngono yo. Ini katakan dia ahlu sunnah, gara-gara ini ya gak ahlu sunnah. Iku sapa sing ngarani ahlu sunnah karo gak ahlu sunnah? Ini sapa sing ngajari sampeyan, sampeyan salah paham apa ucat yang salah? Ini ya semacam gambarnya semacam itu. Yang gambarnya itu adalah semacam itu. Hukum asal ya akhwan, ayat itu mestinya bisa sampai sini lafadznya. Tapi karena tidak ada riwayat dari beliau SAW sampai sini, maka berarti dibatasi sampai pada apa yang diamalkan oleh beliau. Baik, masalah berikutnya dalam masalah ini boleh mengatakan ala sadrihi. Jadi ala sadrihi, pada dadanya. Pada dadanya. Jadi salah satu di antara masalah yang aneh heran dari mana asal usulnya. Sebagian di antara kita menganggap itu adalah ciri khas ahlu sunnah. Padahal di kalangan para ulama itu landai nyantai, nggak ada masalah. Ini meletakkan tangan itu di mana? Coba telah semua kitab-kitab fikih dari semua jajaran madzhab para ulama-ulama kita. Imam Ahmad ada 3 riwayat. Imam Ahmad itu yang tatkala beliau ditanya, kalau tatkala orang sedekap ya imam, itu letakkannya di mana? Itu jawaban beliau beda-beda. Kadang-kadang ngomong ini, kadang-kadang ngomong itu, kadang-kadang ngomong ini. Beliau pernah mengatakan di dada. Beliau mengatakan yang kedua pernah beliau itu mengatakan di atas udel, pusar, ya, fauqa surrah. Beliau pernah juga mengatakan tahtas surrah, di bawahnya udel, di bawahnya pusar, di bawahnya pusar. Dan dalam masalah ini memang ada perselisihan panjang di kalangan para ulama. Madzhab jumhur para ulama itu di atas pusar. Madzhab jumhur para ulama itu di atasnya pusar. Sebagian ahli ilmi dan antara mereka adalah ulama-ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan di bawah pusar. Sebagian antara ahli ilmi mengatakan di dada, yani fi as-sadr. Letak permasalahannya adalah tidak ada satu hadis yang dianggap sahih yang berkaitan dengan masalah ini. Tidak ada satu hadis yang dianggap sahih yang jelas-jelas sahih yang berkaitan dengan masalah ini. Antum jangan protes. Loh Ustaz, hadis tentang dodo itu gimana Ustaz? Hadis itu dihasankan oleh Syalbani di Majmu'ut Turuq. Majmu'ut Turuq itu dalam ilmu riwayat. Jadi semua hadisnya, semua riwayatnya itu dhaif, tapi karena karena banyak dianggap hasan. Dan itu penguatan riwayat yang paling rumit. Jadi sampeyan misalkan ono sing kondo, Mas, tamune wis teko Mas. Tapi sing kondo ikut maling. Mosok beritanya maling di Surabaya.
Dapat 1 menit kemudian ono sing telepon, mas tamunya datang. Ini tamunya datang. Oh iya, telah dilihat. Sampai ini sinten? Saya fulan dibunuh fulan. Oh begal. Terus oleh WA, mas tamunya datang. Walah, tukang gawa anak tonggo. Jadi yang ngasih tahu sama antum tuh 5 orang. Tapi semuanya sito maling, sito tukang bohong, sito ini. Berita kayak begitu diterima apa enggak? Sing ngandani itu akeh, tapi satu persatunya bermasalah. Itu dalam ilmu riwayat hadis paling rumit. Itu tidak ada kaidahnya. Kaidahnya itu perasaan. Loh, ya tergantung kuat-kuatan perasaan. Ya koyo jenengan masak itu yang paling rumit. Itu kan kalau sudah pakai dzauk, pakai perasaan, tambahkan garam secukupnya. Secukupnya itu tambahkan gula sesuai selera. Karuan gitu loh, tepung 1 kilo ditambah air 1 liter, terus ditambah misalkan itu jelas ukurannya, paten. Itu tuh dalil-dalil yang tegas-tegas itu semacam itu. Tapi kalau sudah tambahkan air sesuai selera, itu kan repot. Tambahkan garam sesuai selera. Selera siapa dulu? Selera siapa dulu? Lah, hadis itu ada yang di level itu. Itu yang dalam dunia ilmu riwayah namanya seandainya Hasan itu Hasan li ghairi. Hasan dikuatkan tapi karena faktor yang lain. Itu dikatakan oleh Imam Hakim rahimahullah salah satu di antara ilmu hadis yang sangat rumit. Karena gono kaidai. 3 cukup belum tentu, 10 cukup belum tentu, kadang-kadang 10 tetap didhaifkan, yang 5 dihasankan, bisa jadi. Ini kalau itu dan itu nggak ada kaidahnya. Lah, hadis tentang fokus sadr itu hadis yang terbaik tentang masalah letaknya tangan tatkala sedekah. Itu pun dianggap oleh Syalbani itu hasan bi majmu'it turuq. Hasannya itu karena gabungan riwayat. Lah antum selama ini menganggapnya sahih kan belajarnya kitab siji, sifat salat Nabi tok. Jadi dulu belajarnya kitab itu. Tatkala kita masuk dalam referensi kitab-kitab yang lain, banyak para ulama mengatakan tidak ada riwayat yang sahih berhubungan dengan masalah itu. Karena menganggap hadis itu dhaif. Tatkala menganggap bahwasanya hadis itu dhaif, berarti tidak ada riwayat yang sahih berhubungan dengan masalah itu. Akhirnya yo sembarang lah pokoknya disedekapno. Sembarang yang penting disedekap nih. Mau nisari udel, mau diudel, ya. Mau di itu, jadi mau di dada, mau di yang lainnya. Wallahu yani a'lam bishawab. Itu letak kenapa sih kok sampai terjadi perselisihan di kalangan ulama mengenai masalah itu. Kenapa mayoritas para ulama mengatakan kalau di dada bawah, kalau di perut atas. Kenapa? Karena itu sesuai dengan tabiat fisik. Kenapa mayoritas para ulama berpendapat dengan pendapat itu? Karena itu yang sesuai dengan tabiat fisik. Orang itu para jamaah sekalian, kalau fisiknya normal, yuk enggak jangkung, yuk enggak pendek. Tangannya normal, yuk enggak panjang tangan, yuk enggak pendek tangan. Itu kalau tangan itu Allahu Akbar disedekapkan, ikuti arus, jangan diturunkan, jangan dinaikkan. Itu dada bawah, perut atas. Sini pas dhuwure sarung. Pas dhuwure sarung. Jadi wong sarungan itu para ulama pinter ben sarungan itu. Jadi jagangnya tangan. Ben salat gak capek. Ala kullin barayatun azani Allahu yani wa iyakum. Hal yang berkaitan dengan masalah ini semacam itu yang diingkari oleh para ulama itu dada atas, itu malah diingkari oleh para ulama, gak pernah disebutkan dalam kitab fikih manapun. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, beliau itu saking
Karena beliau itu selama ngaji, saya Bakar Abu Zaid itu muridnya Syekh bin Baz, muridnya Syekh Albani dan yang lain. Selama beliau ngaji, itu nggak pernah kok menemukan ono riwayat di atas. Tapi kok wake wong itu sing sepertinya itu teman-teman yang serius ngamalkan sunnah, tapi sholat kok gini. Akhirnya beliau itu perhatian banget. Pernah nelaah masalah ini dalam semua kitab fikih, semua madhab, nggak ketemu. Jadi nggak nyeni ketemu. Ada riwayat bahwasanya para ulama ada yang memahami sholat itu tangannya di bawah leher. Bawah leher itu nih. Ini bawah leher itu macam ini. Anda perhatikanlah ya, akhwan, para ulama-ulama kita. Lihat para imam-imam Haramain Syarifain. Lihat para imam Haramain Syarifain. Itu paling enak dilihat itu. Sholatnya mereka itu tangannya di mana? Masa mereka orang ngerti sunnah, antum ngerti sunnah, kok kebangetan. Dan masa mereka para ulama-ulama kita yang dimuliakan oleh Allah untuk menjadi imamul haramain, yang itu gak ngerti sunnah lah, kita yang welek-elek kok ingin ngerti sunnah, kok ya orang. Itu sholatnya itu di sini ya. Seandainya dinaikkan dikit ya di sini, tapi di sini itu yani sampai beliau nulis kitab pada waktu menelaah itu sudah mentok gak ketemu, beliau nulis kitab kasih judul La Jadida fi Ahkamis Shalah. Hukum sholat itu gak ada sing anyar. Maksudnya itu sholat itu sudah berjalan 14 abad. Ojo gawe hukum anyar abad ke-15. Sholat ini sudah dijalankan oleh kaum muslim 14 abad. Selama 14 abad itu nggak ada yang melakukan, kok tiba-tiba di abad 15 itu yang melakukan, kemudian diklaim itu yang sunnah. Sebenarnya yang bid'ah itu yang mana? Yang bid'ah itu yang begini, artinya begini. Jadi ikuti arus ya, Wak. Jadi bukan ikuti arus. Jadi Islam itu riwayat. Sudah ada generasi per generasinya. Oleh karena itu perselisihan para ulama hanya ada pada 3 posisi. Yang pertama di bawah pusar. Yang kedua di atas pusar, yang ketiga di dada tapi dada bawah. Dada bawah itu sini. Jadi kan terus dinaikkan dikit ketemu dada. Dan perhatikan satu masalah. Apa itu as-sadr? Apa itu as-sadr? Dada. Jadi anggota tubuh itu ada leher, nahar, ada sadr, ada batang. Ada leher, ada dada, ada perut. Ada perut. Tape. Apa itu leher? Leher itu yang bentuknya bulat ini, ke leher. Tape. Di mana perbedaan batas antara perut, batan dengan sadr? Semua anggota badan yang dilindungi oleh tulang apa jenenge? Tulang rusuk itu masuk leher. Masuk leher. Masuk dada. Yang enggak terlindungi itu masuk perut. Itu masuk perut. Sehingga anak sering mengatakan, wis toh, tangan antum itu didesain oleh Allah dan memang di dada. Ini, wong Islam itu nggak ada yang takalluf kok. Islam itu nggak ada yang berat itu loh dalam ibadahnya. Pokoknya tangan ditekuk, tangannya itu gak kepanjangan, gak kepanjangan ya. Kita bahas tangan normal loh. Gak kepanjangan, gak kepanjangan, maka secara otomatis dia itu akan nyentuh tulang. Nyentuh tulang apa bukan? Nyentuh tulang, berarti masih di dada. Ini berarti jadi masih di dada. Wallahu alam bi as-shawab. Nah, taib. Ala sadrihi hala qiyami, tatkala berdiri. Wa nadharuhu fi mawdhi'i sujudihi, dan melihat ke tempat sujud, melihat ke tempat sujud. Tidak ada yang selain itu, sunahnya itu melihat tempat sujud kecuali pada waktu tahiyat. Pada waktu tasyahud melihat ke jari yang diisyaratkan tatkala sujud tersebut. Dari lafadz ini ya kawan, disambil faedah oleh para ulama bahwa sunnahnya orang sholat itu bisa melihat, boten merem. Mulai kepingin khusyuk terus merem. Karena khusyuk itu letaknya di hati. Meskipun merem yo tambah, yo tetap aja. Dan melihat ke tempat sujud. Wa tafriqatihi baina qadamaihi qa'ima, dan merenggangkan antara kedua kakinya tatkala berdiri. Ini tatkala berdiri. Apa maknanya?
Yani apa mananya? Merenggangkan antara kedua kakinya tatkala berdiri. Baik tatkala sholat sendirian maupun tatkala sholat berjamaah. Tatkala sholat berjamaah para hadirin azanillahu wa yakum, itu ada tiga syariat. Yang pertama meluruskan, yang kedua memenuhi saf yang pertama, yang ketiga merapatkan. Rasulullah SAW mengatakan sawwu sufufakum, luruskan. Rasulullah SAW juga mengatakan tarasu, gitu ya, rapatkan. Beliau SAW juga mengatakan, yani apa itu bahasa hadisnya itu, jadi isi saf yang pertama terlebih dahulu. Kita nggak bahas saf yang pertama karena itu masalah sholat jamaah. Yang kita bahas sekarang, kalau meluruskan itu jelas, meluruskan, pokoknya lurus gitu ya. Merapatkan, yani merapatkan. Yang ada ya, kalau Rasulullah SAW mengatakan tarasu, yani sawu sufufakum wa tarasu, yani apa itu, luruskan saf kalian dan rapatkan, yani saf kalian, dan rapatkan, yani saf kalian. Kata perawi dari hadis itu, faraitu ahadana, yani pada waktu Rasulullah SAW memerintahkan dengan perintah itu, maka kami meraktekkannya, kami para sahabat mempraktekkan perintahnya Rasulullah untuk merapatkan. Prakteknya kami itu, kalau kami meraktekkannya, yani pundak ketemu pundak koncone, kaki ya, kaki kap, yani kaki, yani atau kodam, kaki ketemu kaki saudaranya. Jadi tatkala merapatkan, itu yang jadi standar itu dua, pundak sama kaki. Sedangkan yang paten itu pundak, nek kaki itu digawe melebar, terutama pinter kungfu itu iso dek ngerapet ya bisa, nek setengah-setengah juga bisa. Yang paten kan pundak itu gak iso melebar, gak iso menyempit, ya paten segini. Maka yang dijadikan standar merapatkan itu buatan kaki, yang dijadikan standar merapatkan itu pundak. Nek pundak itu nempel, otomatis kakinya rapet, otomatis. Tapi kalau dijadikan standar merapatkan itu adalah kaki, iku sing jadi ruwet. Yani pundaknya lebar, rong jengkal, kakinya rapet, bawa gagah. Ku sholat atau harus sepak bola. Jadi pahami kan hadis-hadis itu dengan tepat. Jadi sehingga tidak salah praktek, tidak salah mempraktekkan yang dianggap itu adalah sesuatu yang sunnah. Jadi sisi merapatkan soft itu pundak dan kaki. Lah, nek pundak itu paten, nek pundak itu paten. Kemudian kaki itu ikut pundak. Lah, setelah itu para ulama kita berselisih dalam memahami yani masalah semacam itu. Sebagian ulama mengatakan kaki pundak nempel selama waktu sholat. Sebagian ulama mengatakan yani menempel pundak dan kaki itu untuk menentukan kerapatan saat pertama kali jelang takbiratul ihram. Setelah itu wis ora usah dipikir. Dan itu kata Syekh Utsaimin. Yani dan itu kata Syekh, kan standarnya pokoknya serapot, mosok engkut apet moron garang dhewe masjid ta mobo. Ya ora mungkin. Yani awal sholat itu rapet, engko rakaat kedua, rakaat ketiga wis gak perlu dipikir. Yani itu. Sebagian ulama mengatakan itu cuma bahasa apa ya, bahasa pokoknya ben rapet gitu aja, ben kelihatan kerapat. Tapi lepas dari masalah khilaf yang muncul di kalangan para ulama itu, anak tegaskan ya Wan, standarnya itu adalah pundak, bukan kaki. Gambarnya begini, kalau ada salah satu di antara antum itu misalkan nggawa bocah cilik ya, nggawa bocah cilik taruh di sampingnya, kalau di sini itu samping kanan, tapi samping kanan. Sudah, sebenarnya anak kita sudah ngomongi, kok sholat Leo melayu, bocah cilik bapak itu takbiratul ihram melayu, oleh al-fatihah melayu. Berarti ada satu ruang yang sedikit kosong, yang di belakang maju nggak mungkin karena separuh wong terlalu rapat. Dalam kondisi semacam itu ya akhwan fillah azanillahu yakum, dalam kondisi semacam itu yang antum melakukan itu geser, jangan kakinya yang melebar. Mulai kaki ini melebar ini wae. Ini antum geser kanan,
geser ke kanan. Jangan kemudian kakinya melebar. Kalau kakinya tok yang melebar, hasilnya kaki ini ketemu pundak gak melok melebar. Ngono to pundak melebar nek sakti. Jadi antum yang geser sehingga pundak ketemu pundak. Tatkala pundak ketemu pundak, otomatis kaki juga juga ikut rapat. Yang otomatis kaki ini juga ikut rapat. Dan itu makna ucapan beliau, wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'ima. Kedua kaki itu direnggangkan tatkala berdiri. Wallahu a'lam. Wa qablu rukbatayhi bi yadayhi mufarrijatayil asabi fi ruku'ihi. Dan menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya, dengan jari-jari itu terbuka. Apa ya, mufarrij itu gini loh. Nah ini bukan gini, merenggang. Wamat lahrihi fihi, dan punggungnya diluruskan, dijulurkan. Waja'lu ra'sihi hiyalahu, dan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Kepalanya ini itu sejajar dengan punggungnya. Tapi ini beberapa sunnah yang ada dalam sholat, beberapa sunnah yang ada dalam sholat secara global, bukan secara terperinci. Wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah yang berupa perbuatan, faqad du'a istiftah, kayak doa istiftah, bisa dibaca doa istiftah atau doa iftitah. Doa iftitah itu yang masyhur di negeri kita, tapi yang kondang di kitab-kitab para ulama itu istiftah. Ora apa-apa lah, maknai podo. Yang nggak ada masalah, cuma istilah. Ini cuma istilah. Rasulullah juga nggak pernah ngomong istiftah, juga nggak pernah ngomong iftitah. Itu tuh istilahnya para ulama, istilah yang muncul di kalangan para ulama. Seperti doa iftitah dengan berbagai macam lafadznya, mau Allahumma ba'id baini, mau wajjahtu wajhiyya. Para ulama kita itu hanya berselisih mana yang paling utama dari semua doa iftitah. Sebagian ahli ilmu mengatakan yang paling utama Allahumma ba'id baini. Alasannya riwayatnya paling kuat. Hadis itu dalam Sahih Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah. Sebagian ahli ilmu mengatakan yang paling bagus itu wajjahtu wajhiyya. Alasannya maknanya paling lengkap, paling apik. Ono makna doa, ada makna penghadapan, ada makna pasrah, ada makna apa. Dan itu yang ada di negeri kita, di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, doa iftitah itu mereka bahasanya bukan iftitah begitu. Yani wa yaqra'ut tawajjuh, bahasanya mereka itu. Di kitab-kitab Syafi'iyah itu istilahnya tawajjuh. Tawajjuh itu maknanya moco wajjahtu wajhiyya gitu. Membaca wajjahtu yani wajhiyya. Tapi di kitab-kitab fikih yang lain lafadznya itu iftitah. Lafadznya itu iftitah. Sebagian ilmu mengatakan yang lainnya. Itu masalah ringan kok. Jadi masalah mana yang lebih utama dalam masalah semacam ringan. Itu mirip-mirip soto karo sate nanti. Yo tergantung. Yang paling bagus saya mangan sate, engko mangan soto. Paling bagus itu dalam doa iftitah ya kawan. Itu yang paling bagus. Semua doa dibaca. Tapi gantian. Engko nek pocok wae seneni karo makmum. Bar Allahumma ba'id baini, terus wajjahtu wajhiyya, terus subhanakallahumma, terus nyanyi oh, dan macam-macam itu seneni karo makmum misalnya diarani lali subhanallah ala kulli dona satu sekarang Allahumma ba'id baini, nanti wajjahtu wajhiyya, nanti apalagi dengan cara semacam itu, maka kita telah mengerjakan semua sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nek milih boleh sih, nek milih itu boleh. Dan para ulama berselisihnya itu adalah kalau harus milih yang terbaik itu yang mana. Dan mereka sepakat bahwa semuanya sah. Jadi semuanya itu sah. Lah dalam masalah-masalah semacam ini ya kawan, itu yang sering anda nasihatkan kepada para kiai, para mubalik, para asatidzah. Jadi karena negeri kita itu negeri yang rada aneh. Memang rada aneh. Fikih negeri kita itu rada aneh. Kenapa rada aneh? Itu yang membuat kami itu kadang-kadang sulit ngajari fikih. Jadi bayi merocot itu ngerti khilaf. Bayi metu itu loh. Oleh rong dino itu ngerti khilaf. Diajak karo ibu Irono, no salate pakai wajhatu wajhiyya. Diajak bapak Irono, salate pakai Allahumma ba'ini. Kok ngene iki napa? Ini bayi umur rong dino yo. Jadi ngerti khilaf.
Jadi mau gak ngajarkan secara kaidah fikih sebenarnya itu nggak boleh ngajarkan khilaf pada anak-anak kecil, itu nggak boleh. Sebenarnya itu nggak boleh. Tapi bagaimana mau nggak ngajarkan khilaf? Lah wong saat dulu diajarkan wes ngerti. Ini negeri kita itu loh. Wong nggak pernah belajar fikih itu loh ngerti kalau ada khilafnya. Cing jenengi kono iku, cing nek jenengi wong gak kunut iku ya Muhammadiyah. Ini kunut iku ya NU. Iku sejak kapan kaidah koyo ngono ku? Ya boyor untuk keren dikit gitu loh. Nek kunut itu Imam Syafi'i. Nek gak kunut itu Imam Abu Hanifah. Itu kan rotok keren. Nah, nanti Imam Syafi'i NU. Imam Abu Hanifah Muhammadiyah. Itu kan lucu gitu. Ini lucu loh, Muhammadiyah itu baru lahir 19 berapa? 26. Nggih, 1926. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150. Oh. Ini Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Ini sedangkan Muhammadiyah lahir tahun 1300-an. Kan sudah 12 apa itu 1200 tahun. Sebelum Muhammadiyah lahir Abu Hanifah sudah ada. Ini kan. Jadi khilafnya itu bukan khilaf negeri kita, itu khilaf zaman dahulu di kalangan para ulama, ulama kita. Itu doa iftitah, doa iftitah. Makanya bagi kami para asatidzah, bahas kunut itu nggak bahas NU Muhammadiyah. Bahas kunut itu bahas Syafi'i karo Abu Hanifah. Abu Hanifah. Kok bahas kunut turun-turun. Itu ada iftitah. Baik. Wal basmalah, dan membaca basmalah. Beliau ketika mengatakan membaca basmalah ini rada aneh sebenarnya itu. Kalau beliau mengatakan wal jahru bil basmalah atau wasirru bil basmalah itu mungkin karena masalah basmalah itu perlu diperinci. Sedikit Anda perinci. Para ulama kita ya kawan sepakat Al-Fatihah itu rukun sholat. Para ulama kita sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Karena Allah yang mengatakan Fatihah itu sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi tapi mereka berselisih basmalah itu masuk Al-Fatihah atau tidak. Basmalah itu masuk Al-Fatihah atau tidak. Setelah mereka sepakat bahwasanya basmalah itu, bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya basmalah masuk dalam surat Al-Fatihah menjadi ayat nomor 1, dan itu mazhab jumhur ulama fikih sekaligus jumhur ulama qiraah. Mereka ngitungnya itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Itu 7, dan ini mazhab mayoritas ulama tafsir qiraah fikih. Ini kepercayaan, lihat semua mushaf itu bismillah nomor 1. Tapi gak diingkari, ada saja sebagian ulama yang mengatakan bismillah itu tidak masuk dalam Al-Fatihah. Ayat pertama dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Setelah ini dipahami ya akhwan, setelah ini dipahami, maka bagi yang meyakini bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, wajib baca basmalah. Bagi yang meyakini bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka monggo dibaca, monggo tidak. Monggo dibaca, monggo tidak. Lepas dari masalah ini, baik yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah maupun yang mengatakan basmalah itu di luar Al-Fatihah, muncul masalah baru, yaitu masalah bacanya basmalah itu dikeraskan apa tidak. Bacanya basmalah itu dikeraskan apa tidak. Kenapa ya kawan? Membaca Al-Quran itu yang disyariatkan adalah baca ta'awudz, bukan baca basmalah. Baca basmalah itu kalau awal surat. Kalau tengah-tengah surat itu ta'awudz. Fikih ini kadang-kadang roto kacau. Dianggap bahwasanya masalah basmalah itu mencakup semua permasalahan. Jadi basmalah itu letaknya pada awal surat. Jadi masalah Al-Fatihah. Sebagian ahli ilmu mengatakan ini disirkan, dibaca tapi lirih. Sebagian antara mereka mengatakan dibaca dan
keraskan, dibaca dan keraskan, dan itu masalah ringan ya kawan, masalah ringan, jangan dibuat masalah. Ini jangan dibuat masalah. Kiam-kiam tidak lurukan karep-karep imami. Yani imami pas menguatkan fikih Syafi'iyah mulu ya maca basmalah banter ya berarti imami NU. Engko nih pas ngimami apa yang kelihatan itu kan mas Jumatan. Kalau hari-hari biasa itu kan imam paten. Kalau Jumatan kan tergantung khotibe. Nah, ustadznya kan beda-beda. Ya tergantung. Nah, akhirnya kalau kita pas di kantor ketemu kok kayak guyonan. Ini loh, tanya Ustadz Tekno lo. Kayak Ustadz mau coba bismillah dia banter no. Ya normal aja kita itu dalam menghadapi masalah-masalah semacam itu normal aja, nggak terlalu. Bahkan ada satu ungkapan yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah-masalah semacam ini. Kalau kemudian antum menguatkan satu pendapat, nek dipraktekno dadi gegere masyarakat, hentikan. Ini hentikan dan ikuti arus sambil dijelasno. Nek wis jelas baru amal nih. Maksudnya gitu, maksudnya ya Wan. Jangan misalnya kenal ngaji nih, denger sih. Ustadznya rata-rata nerangkan bismillah dilirihkan. Kemudian jenengan mulai ini budal toko kampung ning Gresik apa kerja mulai kok jenggoten mondok nandi ngene ambe mulai panggil Pak Yai karo wong kampung monggo yi monggo dadi imam jenengan ngerti kalau di kampung itu semuanya baca basmalahnya dikeraskan, termasuk kesalahan kalau antum membawa mazhab al-ihsan. Termasuk kesalahan kalau jenengan membawa mazhab masjid ini ke kampung. Masalah itu masalah ringan. Ini. Jadi, ya kan. Jadi masalah itu ya, Ikhwan, itu masalah ringan. Enggak usah mempermasalahkan masalah-masalah yang masalah-masalah yang semacam itu. Dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, sampai nanti jenengan ngajar, menjelaskan, oh masyarakat wis paham, ada yang dikeraskan dan itu sudah paham, maka baru silahkan melakukan yang terkuat yang antum yang dikuatkan dalam pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.